Selamat pagi anak-anakku terkasih. Apa kabar sayang? Bu Guru selalu berharap kalau kalian semuanya sehat, gembira, dan penuh sukacita. Anak-anakku terkasih, kalian sudah mandi ya? Pinter, sudah segar badannya, selalu semangat, penuh ceria. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, Bina kasih. Siap, tumbuh, kembang, luar biasa. Anak-anakku yang manis, Bu Guru mempunyai tepuk loh. Yuk kita bertepuk dulu supaya sehat. Tepuknya adalah tepuk salut. Contohi dulu ya oleh Bu Guru. Tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan, jempol-jempol. Salut. Ayo bersama-sama. Tepuk salut. Jempol kiri, jempol kanan, jempol-jempol. Salut. Oke, anak-anakku yang pintar. Nah, anak-anakku, kalian pasti selalu belajar dan belajar. Juga berdoa. Anak-anak, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Bagus, kalian kemarin sudah belajar tentang alat komunikasi. Apa ya yang sudah kalian pelajari bersama Bu Guru? Iya, kemarin kalian sudah belajar tentang alat komunikasi radio, kemudian televisi. Nah, untuk sekarang Bunda Asri akan mengajak kalian belajar mengenal tentang HP atau handphone atau juga telepon genggam. Nah, anak-anak, HP atau telepon genggam sudah ada sejak zaman dulu. Nah, anak-anak, coba kalian lihat. Bu Guru juga mempunyai suatu benda seperti ini. Nah, mungkin di rumah kalian ada yang memiliki benda seperti ini. Coba apa ini? Ini juga bisa digunakan untuk berbicara anak-anak. Ini namanya telepon, telepon rumah, telepon yang ada di rumah. Ini biasanya diletakkan di atas meja. Telepon ini tidak bisa dibawa kemana-mana karena ini harus terhubung dengan kabel telepon. Nah, anak-anak, sedangkan kalau telepon ini atau handphone ini karena bentuknya yang kecil, ini bisa dibawa kemana-mana, bisa dimasukkan di dalam tas, bisa dimasukkan di dalam saku. Nah, anak-anak, HP seperti ini tidak dihubungkan dengan kabel telepon, tetapi supaya bisa digunakan, ini diisi dengan SIM card atau kartu SIM. Nah, anak-anak, itu tadi HP zaman dahulu. Nah, untuk sekarang HP sudah berbeda anak-anak, sudah berkembang lagi. Contohnya seperti ini. Ini namanya smartphone atau ponsel pintar. Mengapa dikatakan ponsel pintar? Iya anak-anak, karena di sini kita bisa menggunakan banyak variasi. Contohnya, anak-anak, kalau tadi kalian menggunakan HP yang lama, itu bisa menelpon, bisa mengirim pesan atau menerima pesan. Tetapi kalau menggunakan smartphone ini, anak-anak bisa menelpon dengan bisa melihat gambar yang kita telepon ya. Misalnya anak-anak menelpon saudara. Nah, yang ditelepon itu akan kelihatan gambarnya. Nah, anak-anak tentu saja sudah sering menggunakan HP seperti ini dan anak-anak di rumah pasti punya ya mama atau papa. Bahkan anak-anak juga sudah sering menggunakannya. Nah, anak-anak, apa tadi namanya? Ini adalah smartphone atau ponsel pintar. Anak-anak,
Tadi kalian sudah dijelaskan Bu Guru, kalau HP ini, HP smartphone bisa untuk telepon yang bisa kelihatan gambarnya. Namanya apa anak-anak? Namanya video call atau V-call. Nah, HP ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Karena kita bisa melihat YouTube, kita bisa belajar memasak, kita bisa gambar, kita bisa mendengarkan radio juga, bisa melihat televisi dari HP ini. Nah, tentu saja anak-anak, kalau kita bisa melihat melalui HP ini, tentu saja ini harus terus menyala. Nah, kalau HP ini mati, apakah bisa digunakan anak-anak? Tentu saja tidak. Nah, supaya tetap bisa digunakan, karena HP ini menggunakan tenaga baterai, tentu saja baterainya bisa berkurang, bisa habis, dan bisa mati. Nah, untuk menghidupkannya melalui apa? Melalui tenaga dari listrik. Nah, alatnya apa anak-anak? Alatnya adalah charger. Nah, ini anak-anak alatnya yang namanya charger. Nah, anak-anak ini disambungkan ke listrik. Tapi anak-anak, karena anak-anak masih kecil, Bu Guru pesan nanti yang mencolokkan ke listrik bukan anak-anak sendiri, tapi minta tolong mama atau papa. Karena kalau anak-anak yang melakukan sendiri, ini sangat berbahaya. Gitu ya anak-anak. Anak-anak, apakah kalian boleh lama-lama menggunakan HP? Nah, anak-anak, kalau kita menggunakan HP tentu saja apabila kita memerlukan saja. Seperti jika anak-anak sedang belajar, seperti kalau anak-anak mau mengerjakan tugas dari Bu Guru, tentunya anak-anak melihat HP dulu, memegang HP dulu, kita nyalakan HP-nya, kita bisa mendengarkan dan melihat Bu Guru sedang belajar bersama anak-anak. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Anak-anak boleh bermain HP, tetapi tidak boleh sering-sering dan terlalu lama ya anak-anak. Karena apa? Karena bisa menimbulkan capek, kemudian susah bobo. Akhirnya anak-anak apa? Bisa juga lupa untuk makan, lupa untuk minum, lupa untuk beristirahat. Akhirnya anak-anak jadi lelah dan bisa juga menimbulkan sakit. Jadi anak-anak harus mengingat waktu ya sayang, supaya tidak terus-terusan anak-anak memegang atau bermain HP. Boleh ya anak-anak, tapi tidak terlalu lama atau sering-sering. Anak-anak, berikutnya Bu Guru akan mengenalkan beberapa bagian dari HP ini, HP smartphone. Anak-anak, coba kalau kita sedang berjalan-jalan atau sedang rekreasi atau sedang apa saja, kita bisa foto. Ada foto yang bisa dari depan anak-anak. Namanya apa ya? Kalau sedang bergaya seperti ini dari depan namanya apa? Iya, ini namanya selfie. Kemudian kalau kita memotret yang ada di belakang namanya kamera belakang. Nah, ini jadi ada kamera depan, ada kamera belakang. Kemudian ada lagi yang namanya apa ini ya anak-anak? Untuk menghidupkan dan untuk mematikan. Namanya power. Nah, ini bisa kita hidupkan, bisa kita matikan. Kemudian untuk membesarkan suara dan mengecilkan suara, namanya apa anak-anak? Iya, ini namanya volume. Kemudian di sini ada lubang. Nah, lubangnya ada dua. Yang satu lubangnya kecil bulat. Nah, ini untuk apa anak-anak? Untuk dimasukkan, yang dimasukkan adalah earphone. Kita bisa mendengarkan suara dari lagu-lagu misalnya. Kemudian yang ini, yang lubang kecil agak panjang, ini untuk mengisi daya yang menggunakan charger tadi anak-anak.
Kemudian ada lagi anak-anak, di sini ada speaker. Nah, ini gunanya juga untuk supaya suara itu lebih terdengar lebih jelas. Nah, itu anak-anak. Oh iya, ada satu lagi yang di depan ini namanya layar. Nah, kalau smartphone layarnya itu apa? Lebar, hampir penuh ini semuanya layar. Tetapi kalau HP yang lama tadi layarnya hanya kecil. Nah, itu ya anak-anak, penjelasan dari Bu Guru tentang HP atau smartphone. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, kita nyanyi dulu yuk tentang HP bersama Bu Guru. Mamaku punya sebuah handphone. Handphone ada banyak gunanya. Bisa untuk mengirim pesan atau untuk bicara. Bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya mungil, banyak gunanya. Bunyi deringnya selalu kutunggu. Ku dengar lagu kesayanganku. Yeay, begitu anak-anak. Sudah bisa? Nanti diulang lagi ya. Nah, anak-anak, baru saja kalian bernyanyi lagu HP bersama Bu Guru. Oh ya anak-anak, Bu Guru mau tanya, apakah kalian tahu siapa ya yang menciptakan HP pertama kali? Beliau adalah Bapak Martin Cooper yang berasal dari Amerika Serikat. Jauh sekali ya anak-anak. Nah, dibuat tahun berapa ya? Tahun 1973. Nah, itu ya anak-anak, HP pertama kali dibuat. Nah, anak-anak, sekarang Bunda Asri akan mengajak kalian untuk menyaksikan bagaimana caranya membuat HP smartphone bersama si Unyil. Mari kita saksikan. Hidup di zaman serba online, tentu wajib punya smartphone dong. Agar kinerjanya maksimal, fitur kamera canggih dan berkualitas smartphone juga patut dipertimbangkan. Nah, smartphone yang satu ini bisa menjadi pilihan nih. Dilengkapi dengan dual kamera, bisa menghasilkan gambar yang tajam dan efek bokeh yang keren. Untuk membuat smartphone, pertama kita satukan dulu mainboardnya ke dalam rangka bersama layar LED dan komponen lainnya. Jadi semua aktivitas dan lalu lintas data pada smartphone diatur oleh chip prosesor yang ada pada mainboard ini. Nah, selanjutnya kita satukan deh bagian bodi ponsel dengan mur. Tutup rapat agar tidak ada debu atau benda asing lain yang masuk dan merusak komponen. Nah, sekarang waktunya memasang kameranya nih. Tinggal pasang pada slot yang ada di mainboard tadi. Biar sistem kerjanya bisa diatur juga sama prosesor. Smartphone ini memakai dua lensa sekaligus. Yang satu lensa wide untuk jangkauan yang lebih luas. Satunya lagi lensa tele untuk jangkauan lebih jauh. Dua lensa ini nih yang bikin hasil jepretannya jadi bokeh. Bokeh itu istilah di dunia fotografi yang diambil dari bahasa Jepang, negara yang banyak memproduksi kamera-kamera berkelas. Bokeh artinya mengaburkan. Jadi yang dimaksud gambar bokeh itu adalah gambar foto ataupun video yang latar belakangnya dibuat blur atau tidak fokus, sehingga objek utamanya terlihat lebih jelas. Ini adalah proses pengetesan kamera. Selain dengan kasat mata, cek juga fungsi kamera dengan komputer untuk memastikan kualitasnya. Nah, kalau yang ini lagi ngecek kekuatan sinyalnya nih, masih bagus atau enggak kalau di ruangan tertutup seperti ini. Nah, anak-anak, itu tadi kalian sudah menyaksikan videonya bagaimana cara membuat HP smartphone bersama si Unyil. Dan tentunya kalian sudah bertambah pintar ya, bertambah pengetahuannya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan
membuat tugas. Anak-anak sudah siap membuat tugas? Baik, tugasnya anak-anak adalah anak-anak nanti akan menceritakan kepada Bu Guru tentang sesuatu hal yang telah anak-anak lihat ketika anak-anak belajar menggunakan HP ya. Anak-anak boleh cerita apa saja tentang apa yang anak-anak lihat melalui HP tersebut. Nah, anak-anak, ini contoh video tugasnya. Halo teman-teman, Bu Guru, ini Nando. Nando membawa HP Mama Nando. Nando lihat ini pembelajaran dari Bu Guru TK Pinakasi. Setiap hari Nando belajar. Ini bagus kan? Terus Nando juga sering lihat dinosaurus. Dinosaurusnya lucu sekali. Selain itu, Nando suka melihat pengetahuan lain, pengetahuan tentang binatang. Nando tidak suka bermain game di handphone karena kata Mama merusak mata Nando. Nando tidak mau matanya sakit. Jadi itu tadi cerita Nando tentang melihat handphone. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Nah, anak-anak, itu tadi contoh video tugasnya. Jangan lupa anak-anak, setelah anak-anak bercerita, divideokan oleh mama atau papa. Kemudian jangan lupa untuk mengirimkan ke ibu guru kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak, belajar bersama Bunda Asri cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat siang anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Amin.